Ya, kasihan saya sensor kalian tidak bisa melihat bodinya yang Halo semuanya para pencinta spoiler dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Tarung yang akan selalu berusaha menghibur kalian semua. Namun belum tentu 100% bisa menghibur kalian. Bodoh amat sih. Pada kesempatan yang sangat terkesan ini, saya akan merangkum sambungan series atau lanjutan episode Layangan Putus. Di sini saya tidak menggunakan episode 1A atau 1B, melainkan A saya hitung 1 dan B saya hitung 2. Diawali dengan Lydia sedang ngobrol dengan Raya dan Brandon. Di dalam obrolan mereka, Lydia teman terbaiknya adalah ibunya atau Kinan. Lydia langsung menunjukkan kiriman foto dari Lydia, dan ternyata foto itu memperlihatkan Lydia dan Rainan. Ya nyaranin nama kamu untuk ada di sekolah itu. Menjawab, yang memulai semua ini adalah istri kamu. Haris hanya khawatir Lydia masuk ke permainan Kinan. Haris yakin Kinan kemungkinan besar mengetahui hubungannya dengan Lydia. Lydia berusaha menenangkan Haris dengan mengatakan cepat atau lambat aku akan pasti bertemu dengan Raya. Dan sabar. Di tempat lain, Lola menemui Arif. Tujuan Lola menemui Arif yaitu untuk mencari informasi lebih dalam mengenai Aris waktu berada di diskotik kemarin. Sama cewek-cewek itu loh. Itu diajak sama Irfan karena itu teman cewek-ceweknya Irfan. Dan tujuan utamanya yaitu menanyakan Arif tentang Lydia. Arif mencurigai pertanyaan Lola bahwa ini semua suruhan Kinan. Namun Lola berhasil melainkan pembicaraan. Lo ini disuruh Kinan ya nanya-nanya kayak gini. Kalau misal sahabat lo ngelakuin sesuatu yang nggak seharusnya, what would you do? Ya gue pasti akan larang, gak mungkin gue diem aja. Pagi harinya Arif menemui Aris. Ia memberitahu tentang dinernya dengan Lola. Arif langsung to the point bahwa Lola menanyakan hal aneh tentang seseorang wanita di diskotik. Dia ngelihat kita bertiga di Kilo bareng sama teman-teman ceweknya Irfan. Aris menjawab dengan ketawa dan mengatakan masalahnya di mana. Iya, masalahnya di mana? Ya. Arif langsung menyebut nama Lydia yang Lola katakan. Di sisi lain terlihat Miranda dan suaminya. Lagi-lagi ia bertengkar karena Miranda ketahuan bersama laki-laki lain. Brandon yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam. Ketika perdebatan usai, tiba-tiba Brandon kabur dari mobil Miranda. Eros, wait. You never want to talk. Siapa laki-laki itu? Dia nikah? Yes. Brandon? Temukan dalam keadaan yang sangat terpukul. Brandon. Aris pun langsung mengirim pesan ke Lydia. Singkat cerita, Lydia sampai di depan apartemennya. Dion meminta cium pipinya. Lydia pun tak bisa menolak. Ketika Dion pulang, tiba-tiba Aris menciduk Lydia dan menanyakan maksud ciuman tadi. Rupanya Aris sudah mengetahui identitas lengkap laki-laki yang bersama Lydia atau Dion. Siapa? Saya dari single. Merasa dirinya dipermainkan, Aris memarahi Lydia. Karena sudah tak tahan dengan perasaan yang telah ia simpan, Lydia pun membalik perkataan Aris sambil meneteskan air mata. Dan pada akhirnya mereka mengubur egonya masing-masing dan berdamai. Sengaja mau ngejebak aku apa gimana? Kamu nih mau main-mainin perasaan aku apa gimana sih? Kamu yang main-mainin perasaan dalam hidup aku. Di sisi lain, Kinan yang baru saja bangun dari tempat tidurnya mengetahui Aris tidak pulang ke rumahnya. Kinan langsung menghubungi semua temannya, namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Aris, termasuk bawahan di kantornya. Halo Mbak, Pak Arisnya udah nyampe kantor belum ya? Liv? Kinan, Aris lagi sama lo nggak ya? Pan, Aris ada ngubungin lo nggak ya? Sampai akhirnya Kinan menghubungi Miranda. Kinan pun jujur ke Miranda bahwa ia yakin Aris pasti selingkuh. Ia pun meminta tolong Miranda untuk mencari alamat Lydia. Miranda hanya mengelak karena perjanjiannya dengan Aris. Merasa semakin terpuruk, Kinan menghubungi semua sahabatnya yaitu Lola, Andre, dan Dita. Kinan langsung menceritakan masalah yang ia simpan selama ini. Semua sahabatnya memberi saran dan mencoba menenangkannya. Namun Kinan yang terbawa emosi karena kesal dengan Aris membentak semua sahabatnya. Coba pikir positif aja. Boleh dulu nggak? Enggak, gue nggak ngerti jadi gue kayak gimana, Tak. Sorry. It's okay. Setelah situasinya membaik, Lola langsung memberi semua bukti-bukti yang ia dapatkan. Nama Mas Aris ada di list penumpang. Dan dia duduk di samping perempuan yang namanya Lydia Danira kan?
Esok harinya, Kinan diajak ketemuan di salah satu kafe. Maksud Miranda mengajak Kinan adalah memberitahu bahwa ia akan bercerai dengan suaminya dan kemungkinan besar Brandon tinggal bersama suaminya. Miranda juga telah menjual perusahaannya dan akan pindah kota. Sebelum perpisahan, Miranda memberi alamat Lydia yang sebelumnya Kinan minta. Aku dan Eros lagi urus perceraian kita. Nah, mungkin aku bisa kehilangan hak asuh anak. Memang yang salah. Aku juga bakal pindah kota. Ini alamatnya. Di tempat lain, Lydia mendapatkan sebuah paket yang berisi buah kancing. Paket tersebut rupanya dari Sari alias Kinan. Lydia yang paham maksud dan tujuan paket ini langsung terdiam dan bergegas pergi. Di sisi lain, Aris yang pulang langsung memanggil Kinan dan mencari di kamar Raya. Namun ketika masuk di kamarnya, Aris langsung tertuju ke sebuah kertas. Rupanya kertas tersebut merupakan bukti perselingkuhannya. Kinan seketika muncul secara tiba-tiba dan langsung menyerang Aris. Aris tetap mengelak, ia mengatakan ada proyek rahasia di Turki. Walaupun Kinan menunjukkan Kinan gila dan hampir saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya aku dapet. No. Kamu yang udah gila. Aku yang gila. Kamu yang udah gila, Mas. Begini ngapain? Dengar. No, dengerin aku dulu. Kamu udah gilanya udah kelewatan. Kamu yang udah